Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Sedangkan saat ini, penyerang Inter yang terdaftar ada nama Lautaro, Thuram, Taremi, Arnautovic, Carboni, dan Korea. Ada 6 penyerang, teman-teman. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Jumat. Hari ini gue punya beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita. Yang pertama, sekilas soal perpanjangan kontrak ya teman-teman. Karena kemarin agennya Inzaghi, namanya Tullio Tinti, sudah bertemu dengan manajemen Inter ya, di kantor pusatnya Inter. Dan begitu sang agen selesai meeting dan keluar kantor ya, keluar gedungnya Inter, wah itu langsung dihampiri oleh banyak jurnalis, diberondong sejumlah pertanyaan. Salah satu pertanyaannya teman-teman, tentu saja ada yang bertanya, bagaimana hasil meeting perpanjangan kontrak Inzaghi? Lalu sang agen menjawab begini, kami masih dalam tahap diskusi. Namun apabila saya bisa menentukan keputusan ini sendiri, maka saya akan mengatakan bahwa Inzaghi akan bertahan sampai dengan tahun 2037. Karena pada pertemuan pertama tadi semuanya berlangsung positif. Di masa depan kami hanya ada seragam nerazzurri. Namun saat ini masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan karena ini baru sebatas pertemuan pertama. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apakah Anda tahu kira-kira kapan secara resmi Inzaghi memperpanjang kontrak? Lalu sang agen menjawab begini, saya tidak tahu, kami masih akan melakukan sejumlah pembicaraan ke depan. Selain itu, kepemilikan Inter baru saja berubah sehingga mereka membutuhkan penyesuaian internal. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, lalu bagaimana dengan nasib Audero? Apakah akan bertahan di Inter? Soalnya ini agennya Inzaghi juga agennya Audero ya teman-teman. Lalu sang agen menjawab begini, Audero sebetulnya memiliki klausul penebusan masih sampai dengan tanggal 14 Juni nanti. Sehingga masih ada kemungkinan dia akan bertahan di Inter. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi teman-teman, lalu bagaimana dengan Bastoni? Karena si agen ini juga agennya Bastoni ya. Lalu si agen pemain menjawab begini, Bastoni masih punya kontrak 4 tahun di Inter. Kalau menurut Sky Sport teman-teman, di sini dikatakan Simone Inzaghi diperkirakan akan menandatangani perpanjangan kontrak pada pekan depan. Kesepakatan tercapai hingga tahun 2027 dan akan segera diresmikan. Sedangkan kalau menurut La Gazzetta di sini dituliskan bahwa operasi besar Inter, operasi Grande Inter, Oktri telah menegaskan bahwa nilai skuad tidak boleh berkurang. Jikapun ada investasi, maka yang datang hanya diperuntukkan bagi para pemain muda. Maka ini bisa diartikan, menurut La Gazzetta, Mercato Inter akan lebih banyak pemain seperti Bisek yang datang dibandingkan seperti Claessens. Dan kemudian, Oktri juga menginginkan ekspansi komersial secara global. Jersey baru akan segera diluncurkan pada pertandingan persahabatan pertama. Diperkirakan pendapatan sebesar 25 juta dari jersey yang baru. Dan kemudian ada perjanjian komersil lainnya, terutama untuk memanfaatkan hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan juga Piala Dunia antar klub untuk meningkatkan pendapatan. Lalu teman-teman, selain perpanjangan kontrak Inzaghi, Inter juga sedang dalam proses perpanjangan kontrak ke Barella ya. Ini jurnalis Calcio namanya Pascual Guaro, dia mengatakan bahwa perpanjangan kontrak Nicolo Barella senilai 6,5 juta per tahun plus bonus sudah selesai disepakati. Yang belum tinggallah pengumuman resminya. Mantap. Lalu kemudian yang berikutnya teman-teman, kemarin itu kan ada pertemuan ya antara agennya Inzaghi dengan manajemen Inter. Nah, salah satu yang keluar dari gedung kantornya Inter lalu kemudian dikerubutin oleh jurnalis adalah Piero Ausilio ya. Dia diberondong sejumlah pertanyaan. Salah satunya ada yang bertanya, bagaimana tentang Valentin Carboni? Ausilio menjawab begini, kami belum memikirkan masa depannya. Kami masih menunggu dia kembali dari timnas dan bergabung di pemusatan latihan kami. Dia bisa saja menjadi bagian dari tim utama kami di musim depan. Akan tetapi, kami juga akan mengevaluasi proposal pinjaman dari klub-klub lain. Nah, itu perlu digarisbawahi teman-teman. Pernyataan dari Ausilio ya, bahwa dia akan mengevaluasi proposal pinjaman dari klub lain, bukan proposal pembelian secara permanen ya. Dan ini mungkin jadi titik terang bahwa Valentin Carboni peluangnya ada dua, yaitu bertahan di Inter atau pergi tapi dengan status pinjaman. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya juga ke Ausilio, apa pendapat Anda tentang Carboni yang masih berusia 19 tahun dan sudah dipanggil oleh timnas senior? Ausilio menjawab begini,
Valentin Carboni di timnas senior Argentina merupakan sebuah kebanggaan besar bagi kami. Carboni adalah generasi yang baru. Dia ada di Inter dan ini merupakan sebuah keberuntungan. Kami bangga dia bersinar dan kami berharap dia bisa masuk ke skuad Copa America. Kami saat ini memikirkan masa depannya. Ketika nanti dia kembali dari tim nasional, maka dia akan mengikuti pemusatan latihan kami. Dan dari situ kami akan mengevaluasi yang terbaik untuknya. Bisa jadi dia merupakan bagian dari skuad utama kami di tahun depan. Atau bisa juga dia bermain 1 tahun lagi dengan klub lain dengan status pinjaman. Wah, ini udah penegasan berulang kali sih dari Ausilio ya, bahwa untuk masa depannya Carboni cuma ada 2 kemungkinan. Satu bertahan di Inter dan yang kedua pergi dengan status pinjaman. Dan salah satu cara evaluasinya adalah di pemusatan latihan di musim ini. Lalu kemudian jurnalisnya juga bertanya tentang nasib Dumfries ya kepada Ausilio. Lalu Ausilio jawab begini, "Saya sudah berbicara dengannya baru-baru ini dan dalam beberapa hari ke depan saya akan bertemu lagi dengan agen dia. Dumfries telah menyatakan keinginannya untuk bertahan di Inter. Akan tetapi, jika ada peluang bermain di klub lain yang ingin diambil oleh Dumfries, maka kami akan mengatasinya jika itu terjadi." Lalu kemudian yang berikutnya teman-teman, ini ada statement ya dari pemain Inter dan mantan pemain Inter terkait terpilihnya Marotta sebagai presiden. Yang pertama dari Handanovic, dia bilang ke Mediaset begini, "Oktri tentu saja sudah tahu siapa itu BP Marotta. Mereka memberikan ini kepada Marotta karena dia tahu bagaimana sebelumnya Marotta telah menunjukkan kemampuannya." Lalu kemudian jurnalis bertanya lagi ke Handanovic, "Bagaimana masa depan Anda di Inter?" Lalu Handa menjawab begini, "Ke depan saya ingin menjadi pelatih dan saya akan memulainya di tahun depan, yaitu menjadi pelatih Inter U17. Lalu ada pendapat juga dari Hakan Calhanoglu terkait Marotta. Calhanoglu bilang begini, "Saya sudah menulis pesan singkat tentang Marotta di grup kami. Kami sangat senang. Marotta selalu penting bagi kami dan bagi Inter. Dia selalu melakukan hal-hal hebat untuk klub kami dan kami sangat bahagia atas terpilihnya dia menjadi presiden Inter." Wah, ini bener-bener Marotta kayaknya musuh dalam selimutnya si Zhang anjir. Lalu kemudian yang berikutnya ada statement juga dari CEO Corporate Inter ya, Antonello. Dia bilang begini, "Saya mengucapkan selamat kepada Giuseppe Marotta, seorang kolega yang saya hormati, yang baru saja terpilih sebagai presiden Dewan Direksi Inter yang baru. Giuseppe adalah sosok yang memiliki nilai dan kompetensi tinggi. Kualitas yang dapat saya buktikan berdasarkan hubungan kerja selama hampir 6 tahun, serta kesuksesan besar yang telah diraih Inter di lapangan khususnya dalam beberapa bulan terakhir. Pemilik yang baru menaruh kepercayaan yang besar terhadap Giuseppe dan saya ingin mendoakan dia dan seluruh dewan memiliki hubungan kerja yang baik demi kepentingan klub." Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian berita yang berikutnya teman-teman, untuk cerewetin Inter hari ini datang dari Mercato ya. Ini jurnalis Sky Sport Matteo Barzaghi mengatakan bahwa pada dasarnya transfer utama Inter di musim ini hanyalah 3 pemain, yang mana 2 diantaranya sudah terjadi, sudah resmi, yaitu Taremi dan Zelinski. Sehingga target Inter ke depan tinggal 1 pemain, yaitu cadangan Jan Sommer. Lalu Barzaghi menegaskan teman-teman bahwa selain 3 pemain tersebut, maka Mercato Inter tergantung dari siapa pemain yang keluar. Sebagai contoh, di lini belakang Inter pada dasarnya semua pemain tidak akan ada yang pergi ya, semuanya akan bertahan di musim depan, sehingga tidak akan ada ruang lagi bagi pemain baru. Di sisi kiri sudah ada Bastoni dan Augusto ya, yang di musim lalu sebetulnya Bastoni dan Acerbi bergantian, tetapi di musim depan yang diploting untuk di center back kiri adalah Bastoni Augusto. Lalu di center back tengah ada Acerbi dan De Vrij, dan di center back kanan ada Pavard dan Bisek. Artinya 3 center back sudah penuh, tidak mungkin ada pemain baru kecuali ada pemain yang pergi. Sejauh ini dari pemberitaan beberapa media, yang punya potensi besar dijual adalah Steven De Vrij, atau bisa juga teman-teman kalau terjadi hal darurat ya, yaitu ada pemain belakang kita yang cedera panjang. Sebagai contoh, kalau di musim lalu tiba-tiba kita membeli Buchanan ya, padahal tidak direncanakan sama sekali karena Cuadrado cedera panjang. Nah, untuk kasus di lini belakang juga begitu, kita akan membeli pemain baru kalau ada yang cedera panjang atau kalau ada yang dijual.
Nah, sejauh ini Acerbi sebetulnya cedera, tetapi cederanya kemungkinan akan sembuh di pramusim. Sehingga untuk sejumlah nama pemain belakang yang selama ini berseliweran ya, kayak Bonjorno sampai Kuma, itu benar-benar menunggu ada pemain yang terjual atau ada kondisi darurat, yaitu pemain belakang yang cedera panjang. Begitu juga untuk posisi gelandang ya teman-teman. Sebetulnya kita kehilangan dua pemain, yaitu Sensi dan Claessens yang kontraknya habis. Tetapi untuk musim depan kita sama sekali belum butuh pemain baru untuk posisi gelandang. Sebagai informasi aja teman-teman, untuk Claessens dan Sensi, role-nya dia ya di musim ini sebetulnya adalah backupnya Mkhitaryan ya. Ya sebetulnya Sensi doang sih yang tadinya menjadi backup Mkhitaryan, tetapi karena Sensi mudah cedera sehingga Inter menambah satu gelandang lagi, yaitu Claessens. Nah, untuk musim depan walaupun kita kehilangan Claessens dan Sensi, untuk rotasinya Mkhitaryan kita sudah mendapatkan satu gelandang baru ya, yaitu Zielinski. Sehingga untuk posisi gelandang di musim depan sudah aman. Untuk posisi gelandang sebelah kiri sudah ada Mkhitaryan, Zielinski. Di gelandang sebelah kanan sudah ada Barella, Fratesi. Dan untuk posisi regista sejauh ini Aslani masih aman ya, menjadi backup dari Calhanoglu. Sehingga bisa dikatakan ya, untuk posisi 3 gelandang tengah kita di musim depan juga sudah penuh ya, sudah tidak ada tempat lagi untuk pemain baru. Lalu kemudian untuk posisi wingback, nah ini yang cukup menarik. Di sebelah kiri sudah ada Dimarco Buchanan, lalu kemudian di sebelah kanan sudah ada Dumfries dan Darmian. Sehingga kalaupun Inter merekrut wingback kanan baru, itu artinya harus menunggu Dumfries dijual. Kalau Dumfries akhirnya bertahan, maka tidak akan ada perubahan untuk posisi wingback. Nah lalu kemudian untuk lini depan ini teman-teman yang agak-agak rumit. Kalau tadi ya lini belakang, tengah dan sayap ini sudah penuh karena masing-masing posisi sudah diisi oleh dua pemain. Nah kalau lini depan kita kelebihan stok nih. Untuk musim depan Inzaghi berulang kali menegaskan menginginkan Inter punya 5 striker ya. Sedangkan saat ini penyerang Inter yang terdaftar ada nama Lautaro, Thuram, Taremi, Arnautovic, Carboni dan Korea. Ada 6 penyerang teman-teman. Nah ini kan berarti Inter sudah kelebihan 1 striker ya. Butuhnya 5 penyerang doang. Saat ini yang terdaftar 6. Tetapi yang bikin rumit lagi adalah Inter saat ini menginginkan 1 penyerang tambahan, yaitu Gudmundsson. Masa iya penyerangnya 7? Ini artinya sebelum Gudmundsson masuk, Inter harus melepas setidaknya 2 sampai dengan 3 striker dulu ya. Dan 3 striker yang kemungkinan besar akan dilepas tentu saja adalah Korea, kemudian Carboni dan Arnautovic. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman, analisis dari Barzaghi ini masuk akal sih, bahwa Inter memang sebetulnya pembeliannya sudah selesai ya di 3 pemain, yaitu Taremi, Zielinski dan 1 kiper untuk cadangannya Sommer. Selebihnya pembelian kita adalah menunggu kalau ada pemain yang keluar. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.